Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita akan membahas topik yang lebih umum, artinya banyak terjadi di masyarakat, yaitu terkait zat-zat apa yang menyebabkan kanker. Dan bahasan ini, serial ini terkait dengan kami kelompokkan sebagai karsinogen penyebab kanker. Nah, pada awalnya saya akan membahas tentang formalin. Sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu media nasional share sebuah artikel terkait 22 perusahaan ditemukan oleh Balai POM menggunakan formalin untuk produk tahu. Dan perusahaan tersebut tersebar dari berbagai provinsi. Ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Dan ini tentunya adalah sesuatu yang memprihatinkan. Karena memang beberapa zat kimia yang tidak digunakan sebagaimana mestinya memang bisa bersifat sebagai karsinogen, yaitu zat penyebab kanker. Sahabat sekalian, mari kita perkenalan dengan formalin. Formalin atau juga nama lainnya adalah formaldehyde adalah suatu zat yang sebenarnya terkandung pada produk-produk makanan, produk alami maksud saya, dan juga beberapa buah-buahan dan sayur. Namun demikian, formalin juga bisa disintesa atau dibuat di laboratorium. Artinya buatan, bukan produk alami. Nah, beberapa buah yang mengandung formalin secara alami, karena sebenarnya formalin ini diperlukan tubuh sebagai rangkaian untuk membentuk protein asam amino. Karena protein ini adalah suatu zat yang penting di dalam tubuh, di dalam metabolisme seseorang keseharian kita. Nah, produk alami atau formalin yang tanda kutip alami adalah juga terdapat pada buah-buahan, misalnya adalah anggur, apel, pisang, dan sebagainya. Kemudian juga ada pada beberapa sayuran, misalnya adalah onion, bawang, carrot atau wortel, kemudian juga pada bayam. Bahkan juga bisa secara alami berada pada beberapa produk, apakah itu seafood, apakah itu daging, bahkan juga pada produk-produk poultry atau tepung, misalnya tepung terigu dan sebagainya. Tapi tentunya pada kadar yang aman untuk dikonsumsi. Nah, kemudian kapan formalin ini menjadi tidak aman dan disimpulkan atau dianggap sebagai zat yang bisa mengganggu kesehatan, termasuk salah satunya adalah menyebabkan kanker. Ialah apabila formalin yang dibuat di laboratorium itu bisa berupa gas, bisa berupa cairan, dan juga bisa ada yang bentuk solidnya. Nah, ini apabila digunakan tidak tepat, artinya kadarnya berlebihan dan penggunaannya bukan pada tempatnya, yaitu sebagai pengawet makanan, preservatif. Jadi, apabila formalin ini digunakan sebagai pengawet makanan, tentunya formalin ini larut atau menyatu dengan makanan yang diawetkan. Dan ketika makanan tersebut dikonsumsi oleh kita, oleh manusia, dengan kadar yang tidak pada tempatnya, berulang, karena tentunya misalnya kita makan tahu atau makan bakso dan sebagainya, nah ini akan menumpuk dan bisa memicu gangguan kesehatan. Salah satunya adalah kanker. Sahabat sekalian,
Kita perlu mengetahui secara umum ada beberapa makanan kita, bahkan makanan sehari-hari, dan ini prihatinnya karena makanan sehari berarti dimakan sering kita konsumsi. Beberapa makanan yang bisa dan memang sudah diteliti, pernah ditemukan mengandung formalin adalah diantaranya adalah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bakso. Kita makan bakso sering kelihatannya. Yang ketiga adalah bisa daging ayam, kemudian ikan basah maksudnya, kemudian mie basah, dan yang lain lagi yang sering adalah pada ikan asin. Saya mungkin cerita sedikit. Saya adalah salah satu yang penyuka ikan asin nih. Tapi saya agak ragu atau kaget ketika melihat ikan asin yang putih, bersih, kemudian ketika dijajakan di penjualnya tidak ada satupun lalat yang datang menghampiri. Jadi pada hal seperti itu mungkin kita harus teliti apakah memang benar, apakah ada indikasi makanan tersebut diawetkan dengan formalin. Sahabat sekalian, salah satu ciri khas dari formalin, saya mengenal formalin ini cukup familiar baunya, karena formalin ini di bidang kedokteran adalah zat yang digunakan untuk mengawetkan jaringan. Maksudnya ketika kita habis operasi, kemudian kita mengambil misalnya tumor atau jaringan tertentu, biar awet, karena harus dikirim ke laboratorium diperiksa di bawah mikroskop, itu diawetkan dengan formalin. Dan juga misalnya dulu ada tablet formalin yang digunakan untuk mensterilkan alat. Suatu alat ditaruh di dalam chamber tertutup, kan di situ diberikan tablet formalin. Itu steril. Dan karena memang sering melihat, sering terpapar, jadi saya cukup familiar dengan baunya. Sehingga salah satu tanda atau cara mengenali apakah makanan itu mengandung formalin atau tidak adalah pertama, baunya menyengat. Jadi ada bau yang seharusnya tidak ada di jenis makanan tersebut. Yang kedua adalah ketika makanan, saya ambil contoh tahu misalnya. Tahu ini kok awet sekali ya. 3 hari dibiarkan di tempat terbuka kok tidak busuk, kok tidak menjadi basah kemudian spoil, tidak bisa digunakan. Nah ini justru harus dicurigai. Bahkan juga berlebihan waktunya walaupun disimpan di dalam chiller atau freezer. Karena bagaimanapun makanan tersebut mempunyai tenggang waktu yang harusnya tidak dapat dikonsumsi lagi. Dan tenggang waktu tersebut menjadi lebih lama apabila menggunakan pengawet makanan yang tidak sesuai. Yang lain adalah contohnya adalah mie basah. Mie basah ini jadinya kok lebih mengkilat ya, lebih kenyal, tidak gampang putus dan sebagainya. Mungkin hal tersebut salah satu tanda, walaupun tentunya tidak selalu, adalah bahwa harus kita cermati apakah memang makanan tersebut mengandung formalin. Karena dari Balai POM sendiri ada beritanya, nanti saya kutipkan, telah membuktikan bahwa formalin ditemukan pada produk tahu dan pada produk mie basah. Sahabat sekalian, sebenarnya formalin itu digunakan untuk apa sih? Karena ternyata kok ada yang menggunakan sebagai pengawet dan itu tidak benar. Nanti juga akan saya share produk-produk apa yang sebenarnya bisa atau aman digunakan sebagai pengawet makanan. Nah, formalin ini digunakan misalnya adalah pada produk-produk untuk pembersih lantai. Kemudian produk-produk untuk lem. Bahkan lem yang permanen, misalnya di pabrik plywood atau blockboard, partikel kayak triplek yang terdiri dari berbagai partikel yang dipadatkan, itu menggunakan formalin. Kemudian juga pada produk-produk kecantikan,
misalnya sampo, kemudian cat kuku atau kitek, kemudian juga misalnya pada beberapa produk sabun itu bisa atau digunakan juga produk formalin. Formalin atau formaldehid juga ditemukan pada produk-produk cat, kemudian pada deterjen dan juga pada produk-produk perawatan rambut. Jadi dengan demikian memang banyak risiko kita terpapar, dan tentunya kalau produk-produk itu digunakan pada formalin itu digunakan pada produk-produk tertentu, paparan tidak terlalu tinggi. Tapi kalau digunakan sebagai pengawet makanan, nah ini yang berisiko tinggi. Sedangkan yang berisiko paparan formalin tinggi adalah misalnya pada pabrik dari produk-produk tersebut. Misalnya pabrik kayu lapis, kemudian juga tadi saya sebutkan pabrik-pabrik produk lain yang menggunakan formalin untuk produksinya. Nah itu juga bisa terpapar dalam jangka waktu lama. Karena gangguannya selain kanker itu yang paling berisiko, tapi juga bisa beras, jadi kayak iritasi di kulit, juga iritasi di saluran napas. Tapi yang paling dicermati bahkan juga FDA, BPOM-nya Amerika sudah menerbitkan cukup lama sudah bahwa produk ini diindikasikan dan ditemukan apabila digunakan pada konsentrasi yang tertentu dan berlebihan dan lama bisa menginisiasi timbulnya kanker. Sahabat sekalian, kanker apa yang bisa diinisiasi atau dipicu oleh formalin apabila terpapar lama dengan konsentrasi yang berlebihan? Yang pertama adalah leukemia atau kanker darah. Kemudian juga kanker di nasal cavity, artinya di nasofaring di belakang hidung. Dan dua jenis kanker ini termasuk kanker yang relatif rumit penanganannya, sehingga sebaiknya memang kita lebih aware, lebih waspada, dan juga tentunya produsen-produsen produk makanan tertentu selayaknya menggunakan zat pengawet yang diperbolehkan. Kemudian sebenarnya ada zat-zat yang boleh digunakan dan aman untuk pengawet zat makanan. Misalnya adalah asam benzoat, kemudian asam propionat, kemudian juga nisin dan sebagainya. Nanti akan saya tampilkan beberapa zat kimia yang memang boleh dan diperkenalkan dan aman, sudah diteliti oleh Balai POM yang bisa digunakan sebagai pengawet makanan. Jadi demikian sahabat share sore hari ini. Nanti pada sesi selanjutnya akan kita bahas detail mengenai beberapa zat yang bersifat karsinogen dan zat-zat tersebut banyak digunakan atau diindikasikan digunakan secara tidak tepat di produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Demikian, silahkan ajukan pertanyaan atau share pengalaman Anda. Nanti kita bahas selanjutnya pada sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Demikian sahabat, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.